jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, dalam film Dirty Vote menjadi trending ya. Bahkan dia mengungkapkan bagaimana dugaan kecurangan Jokowi. Mulai dari salurkan bansos mendadak, ya, kerahkan polisi hingga tekan kepala desa. Benarkah dugaan-dugaan seperti ini dijadikan sebagai inspirasi kita agar tidak ada kecurangan? Jadi banyak yang berasumsi sekarang ini kalau terjadi kecurangan besar, ya, bagaimana nasib demokrasi hari ini, begitu kan? Yang sudah jelas-jelas di situ sudah menciderai demokrasi kita. Bagaimana demokrasi yang harus maju sebenarnya? Kalau ada kecurangan seperti ini, wah, ini kacau, begitu kan ya. Dalam artian bahwa masyarakat bisa memahami, masyarakat bisa menyelidiki hal itu, begitu kan. Tetapi dalam situasi hari ini, dengan sebuah ambisi kekuasaan, mereka sampai-sampai ya menekan kepala desa, menekan sana sini, kecurangan sana sini, mengendalikan sistem. Ini sangat-sangat keterlaluan, dan menurut saya pribadi justru ya demokrasi akan mengalami kemunduran. Ya, demokrasi kita harus kembali kepada koridor-koridor demokrasi sesuai dengan asas Pancasila, begitu kan. Jadi saya kira banyak muncul spekulasi itu, tapi pada kenyataannya kita lihat saja sebuah realitas. Apa yang diungkapkan oleh film Dirty Vote ini sudah menunjukkan kita harus waspada, ya, dengan adanya, ya, takut dengan adanya kecurangan yang lebih besar di situ, begitu kan. Bagaimana dengan adanya situasi politik hari ini, ya? Sudah DGBK, sudah Pak Prabowo sudah mendeklarasikan, ya, atau kampanye akbar sudah, Anies Baswedan sudah, Pak Ganjar sudah, begitu kan. Ini artinya masyarakat harus memang benar-benar benar-benar ada dalam mengendalikan di situ, begitu kan. Dalam artian kita harus mewaspadai dengan adanya kecurangan yang selama ini terjadi. Ungkapan-ungkapan dalam Dirty Vote itu sudah menjadi cukup acuan bagi kita bagaimana mengantisipasi kecurangan yang ada, begitu kan. Itu cukup menjadi inspirasi bagi kita. Mereka peduli terhadap demokrasi kita sampai membuat film seperti itu, begitu kan. Kepedulian mereka sangat tinggi kepada demokrasi. Jadi artinya apa? Artinya bagus sebenarnya sebagai inspirasi bagi masyarakat agar tidak terjadi kecurangan itu. Yang namanya money politik, yang namanya berbagai cara dan ambisius untuk menjadi kekuasaan, untuk menjadi kuasa, ya, kita lihat saja di situ, begitu kan. Peran di sinilah banyak sekali munculkan, ya, spekulasi di masyarakat. Kalau memang seorang Presiden Jokowi ikut dalam pusaran, ya, dalam pusaran demokrasi yang diduga mengalami satu tindakan yang gagal di situ secara demokrasi, wah, ini kacau juga, begitu kan ya. Apalagi cawe-cawenya sangat kuat sekali. Apakah kita harus mengharapkan seperti itu, begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali kalau menurut saya. Karena kenyataannya adalah masyarakat bisa mengantisipasi di situ, begitu kan, ya. Bahkan dalam beberapa survei kita lihat saja mereka siapa yang menang. Nah, itulah detik-detik akhir nanti, ya, untuk menjadi acuan kita bahwa melihat bagaimana ekspektasi sebenarnya.
Karena kenyataannya lembaga survei ini tidak bisa diukur dengan adanya masyarakat yang hari ini yang tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei begitu kan. Ya pada akhirnya banyak muncul narasi-narasi Prabowo akan menjadi dominan bahkan 51% dan katanya begitu ya. Tapi dari pendukung-pendukung relawan Anies Baswedan dan Pak Ganjar tidak mungkinlah mereka satu putaran. Kenapa? Karena kita lihat saja ya, pendukung-pendukung mereka itu tidak tidur ya. Anies Baswedan tidak tidur, Pak Ganjar juga tidak tidur. Bukan tidak mungkin juga mereka akan memenangkan dalam kontestasi ini begitu kan. Inilah yang sedang dibuka hari ini, bagaimana permainan-permainan lembaga survei sehingga masyarakat saya kira tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang ada selama ini. Ya kita akan buktikan aja nanti bahwa dalam dugaan-dugaan seperti itu saya kira agak jauh begitu ya terkait dengan adanya lembaga-lembaga survei, karena lembaga survei itu sekarang sudah tidak begitu dipercaya. Ya kenapa? Karena setiap pekan muncul. Apa yang harus kita percaya hari ini? Masyarakat ya jarang untuk mempercayai hal-hal seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Dalam nuansa politik hari ini harus ya menjaga bagaimana demokrasi itu berjalan dengan lancar tanpa ada kecurangan-kecurangan apapun begitu kan. Jadi dalam kaitannya dengan hal ini begitu sudah menjadi hal yang biasa sekarang ya di masyarakat. Kalau ada capres ini menerima uang lah ya, terus kemudian inilah itu cukup menjadi perhatian bagi kita ya. Selamanya kita tidak butuh sosok yang kemudian orang-orang yang hanya membagikan uang begitu kan. Ini salah satunya, mari kita baca. Dirtifood ungkap dugaan kecurangan Jokowi, salurkan bansos mendadak, kerahkan polisi hingga tekan kepala desa. Kita baca. Dalam film Dirtifood dirilis hari ini Ahad 11 Februari ya 2024, film dokumenter yang disutradai oleh Dandi Laksono ini mengungkapkan soal dugaan kecurangan pemilu di 2024. Dirtifood baru tayang pada 11.39 ya, mundur dari jadwal semula 11. Bahkan ya film itu menceritakan kisah Presiden Joko Widodo yang diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu kemenangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anak sulungnya ya, rentetan dugaan kecurangan dipaparkan 3 ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ferry Amsari. Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Zainal Arif menyebutkan desa menjadi wilayah pertarungan untuk merebutkan suara. Nah, disitulah poin penting. Artinya apa? Masyarakat bisa melihat kalau ada indikasi dan dugaan kecurangan besar ya terhadap salah satu calon misalnya, maka hal demikian masyarakat akan menjadi juga sebagai partisipasi politik, sebagai partisipasi demokrasi. Foto mereka, laporkan mereka begitu kan ya. Tapi jangan sampai mereka orang-orang seperti ini lolos memainkan dugaan-dugaan peran itu. Apalagi sekarang ini para guru ya, guru besar turun tangan, mahasiswa untuk bisa mendesak sebagaimana ya demokrasi hari ini mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Buktinya apa? Buktinya ya bagaimana kekuatan cawe-cawe seorang Jokowi di situ begitu. Akhirnya masyarakat dan para akademisi meminta koridor demokrasi harus dikembalikan sesuai dengan undang-undang kita. Jadi ya masyarakat jangan melek masalah kecurangan ini begitu kan. Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah dugaan penyalahgunaan wewenang ya. Laya lantas mengatakan ada sejumlah wewenang kepala desa yang desa gunakan, meliputi data pemilih, penggunaan dana desa, data penerimaan bantuan sosial atau bansos, program keluarga harapan atau PKH, dan bantuan langsung tunai atau BLT, serta wewenang alokasi bansos. Zainal menjelaskan dari sekian banyak sektor tindakan pidana korupsi tipikor sepanjang 2022, kasus terbesar ada pada anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes. Ya, karena itu mengatakan
fenomena ini sangat mungkin menjadi bagian untuk menekan kepala desa yang bermasalah, atau bisa saja ya dikatakan orang-orang yang tersandra. Bagaimana orang-orang yang tersandra yang awalnya mendukung Anies Baswedan membelot ke sana? Bagaimana kepala desa ada intimidasi? Bagaimana peran penting untuk bisa menyukseskan ya yang awalnya ya karakter anak bangsa demokrasi harus maju, tapi pada hakikatnya ya demokrasi justru ya dibumbui dengan adanya money politik, suap yang diberikan untuk mereka. Lantas bagaimana ambisi kekuasaan mereka? Setelah mendapatkan semuanya, masyarakat memilih dengan adanya kecurangan seperti ini, apakah kita mau sebagai warga Indonesia punya pemimpin atau presiden ya hasil dari orang-orang yang kemudian memanipulasi, memanipulatif dalam kecurangan ini, begitu kan? Apakah mereka terima? Konsekuensinya begitu luar biasa di situ, begitu kan? Artinya apa? Artinya tidak ada siang ya, tidak ada makan siang gratis di situ, begitu. Dari mana uang mereka? Ya kita harus berpikir secara jernih, begitu kan? Jadi saya kira harus diwaspadai, begitu kan? Dirti Vote menampilkan rekaman suara dari kepala desa tersebut dengan identitas yang disamarkan. Kepala desa itu ya bersaksi bahwa ada tekanan dari kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 ya Prabowo Gibran Raka Buming Raka ya, terus kemudian dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud. Dalam kesaksiannya yang menyebutkan tekanan dan kubu 2 berupa arahan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan secara tiba-tiba. Bahkan itu sangat tiba-tiba adanya datanya entah dari mana. Tidak sesuai dengan kata data kemiskinan ya kita ya di desa. Walhasil bantuan itu menjadi polemik. Ya, maka saya mengungkapkan hal-hal itu banyak terjadi di masyarakat, begitu kan. Orang yang menerima bantuan sosial ya dan PKH dan sebagainya, kalau secara tiba-tiba saya kira ada sesuatu dugaan-dugaan besar yang dimainkan mereka, sehingga apa yang terjadi untuk bisa ambisi, untuk bisa meraup suara sana sini, begitu kan, dengan cara-cara yang tidak baik. Akankah pemilu ini jurdil? Akankah pemilu ini yang kita harapkan bagi bangsa Indonesia punya pemimpin yang baik, tapi pada kenyataannya adalah di bawah justru memainkan orang-orang yang kemudian bagaimana orang bisa disetir untuk bisa meraup suara, mengambil suara, membeli suara, sehingga saya kira pemilu ini tidak jujur ya, tidak jujur di situ, begitu kan. Ya kita lihat saja sebuah data yang diungkapkan oleh Dirti Vote ini, begitu kan, dalam film ini sudah menunjukkan menjadi inspirasi bagi kita siapa yang sebenarnya yang harus kita pilih, begitu. Sementara itu ya berujar ya bahwa dari kubu Capres-Cawapres nomor urut 3 dan Prabowo Gibran Mahfud ya berupa arahan langsung dari Bupati untuk mengenakan Capres-Cawapres nomor urut 3. Bahkan ditargetkan mendapatkan suara minimal 50% plus 1 untuk kemenangan 03 di desa. Sudah jelaskan datanya di situ, begitu apa yang mereka ungkapkan. Lantas bagaimana sekarang? Kita lihat saja sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Justru saya melihat pada sosok Anies Baswedan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada intinya adalah masyarakat kalau mereka ribut soal 01, 002 dan 03, soal menjadi spekulasi, ini kecurangan ini kecurangan ini money politik, ini suap dan sebagainya. 01 justru melihat bagaimana yang harus kita lakukan untuk bisa menang. Saya kira kenapa harus 01 ya, kenapa harus Anies Baswedan? Karena pada hakikatnya satu tidak punya uang ya, tapi punya prestasi luar biasa. Ada yang punya uang tapi tidak punya prestasi. Nah, itu harus kita bandingkan bersama bahwa yang namanya politik hari ini maka kita harus jaga. Kecurangan sudah di depan mata, begitu kan ya. Maka orang-orang yang nonton video ini ya silahkan ya renungkan. Selama Anda masih ya membeli sesuatu, membeli beras, membeli ini, membeli itu, merasa mereka harganya mahal, berarti Anda kurang sejahtera. Berarti Anda ada yang salah dalam hal ini. Siapa yang mesti disalahkan? Kebijakan-kebijakan mereka yang bisa menurunkan itu, bukan DPR
Ya DPR hanya membuat regulasi di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu bahwa yang namanya politik kita harus ya nuansa-nuansa kita itu ya kita harus lihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada. Mungkin itu yang bisa sampaikan ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.